I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Sejujurnya gue nggak tahu kenapa bisa kepikiran mau bikin konten kayak gini. Tapi pernah nggak kebayang gimana jadinya kalau karakter anime Tensei Shitara Slam Data Ken alias Tensura jadi nyata? Nah, di video kali ini gue bakal bikin Rimuru, Shion, Milim, dan karakter lainnya berubah jadi versi real life pakai teknologi AI. Kira-kira hasilnya bakalan keren, lucu, atau malah aneh banget ya? Yuk langsung aja kita lihat bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari si karakter utama, si slime legendaris Rimuru Tempest. Awalnya dia cuma slime yang imut, tapi siapa yang sangka jadi penguasa hutan monster yang paling overpower di Tensura. Sekarang coba bayangin, gimana jadinya kalau Rimuru benar-benar ada di dunia nyata. Ini adalah versi AI-nya. Masih gagah sih jika dibandingin sama gambar yang sebelumnya kita lihat. Tapi entah kenapa kayak wajahnya itu nggak ngecerminin Rimuru sama sekali. Untuk gayanya sih agak oke lah, kayak megang bola dunia gitu. Apalagi kan nanti Rimuru bakal jadi dewa penguasa terkuat yang bisa ngendaliin dunia itu sendiri. Ya kayak Veldanava lah gitu sebagai mediator dunia. Tapi kalau boleh jujur sih, Mimin lebih suka versi animenya. Berikutnya ada Shion, si sekretaris sekaligus pengawal pribadinya Rimuru. Dikenal dengan kekuatan supernya dan juga masakannya yang legendaris berbahaya. Ya buat yang tahu aja deh. Kalau Shion beneran hidup di dunia nyata, pasti aura kuatnya bakalan bikin langsung merinding. Nah ini dia Shion versi AI-nya. Untuk tanduknya masih mirip sih, tapi nggak kayak beneran tanduk gitu. Ini kayak kardus yang ditempelin di jidat sih kalau menurut aku. Tapi kalau untuk wajahnya itu memang agak mencerminkan Shion. Apalagi Shion tuh kalau lagi perang kan emang masang wajah-wajah serius gitu. Untuk kostum perangnya juga oke. Dan yang di bagian ini kayaknya juga masih sama deh. Selanjutnya ada Ramirez, peri kecil yang super ceria. Tapi jangan salah, dia termasuk salah satu Demon Lord juga. Walau badannya mini dan tingkahnya sering kocak banget, kekuatannya juga nggak bisa diremehin. Kalau Ramirez beneran eksis di dunia nyata, pasti bakalan kelihatan imut banget sekaligus misterius. Jadi ini adalah Ramirez versi AI-nya. Sebenarnya ini agak di luar ekspektasi Mimin sih, soalnya Ramirez itu kan kecil kan, nggak kayak manusia kayak gini. Tapi kalau dari segi latar sih kayaknya oke lah. Dia ngambil latar di mana tempat kerjanya Ramirez. Kalian masih ingat nggak? Ramirez tuh ada di lantai labirin lantai keberapa? Kalau masih ingat, tulis dong di kolom komentar. Oh iya, untuk bagian ini juga kayaknya nggak mencerminkan Ramirez sih. Kalau menurut kalian gimana? Berikutnya adalah Mizari, salah satu bawahan dari Geek Crimson yang dikenal sama sikapnya yang tenang, elegan, dan penuh wibawa. Kira-kira kalau Mizari ada di dunia nyata, pasti auranya bakalan bikin kita langsung terintimidasi. Dan inilah Mizari versi AI-nya. Agak beda sih sama gambar yang sebelumnya udah kita lihat. Di sini tuh Mizarinya kayak bule-bule gitu. Dan gaya rambutnya jujur gue masih kurang suka. Masih bagusan versi animenya juga sih kalau dibandingin. Tapi kalau untuk kostum mate-nya udah bagus banget. Berikutnya ada Ultima, salah satu primordial demon paling berbahaya yang sekarang udah jadi bawahan Rimuru. Jangan tertipu sama wajah imut dan tingkahnya yang manja, karena di balik senyumannya tersembunyi sifat sadis dan kekuatan yang sangat mengerikan. Kalau seandainya Ultima muncul di dunia nyata, aura cute-nya bakalan tetap ada, tapi juga bakalan ada rasa-rasa yandere-nya. Ini adalah versi AI-nya. Untuk versi AI-nya kali ini memang agak mirip sama versi gambarnya yang sebelumnya kita lihat. Wajah-wajah intimidasinya juga kelihatan banget. Tapi entah kenapa kayaknya masih nggak terlalu realistis ya. Kayak kalau di pandangan aku tuh masih kelihatan banget kartunnya. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira Ultima cocok nggak kalau dibikinin versi real life? Dan tentu saja nggak lengkap tanpa sang Raja Iblis terkuat sekaligus yang paling imut, Milim, Nafas, sang Destroyer. Di balik wajah polos dan sifatnya yang kekanak-kanakan, Milim punya kekuatan yang bisa menghancurkan satu negara dalam sekejap mata. Kalau Milim beneran hidup di dunia nyata, pasti bakal bikin semua orang gemes sekaligus ngerasa takut banget. Dan ini adalah Milim versi AI-nya. Dari sekian banyak yang udah kita bahas, kayaknya ini deh yang paling agak miring. Lagian gimana coba, masa Milim terlalu dewasa kayak gini penampilannya? Mode Dragonoid-nya sih memang udah pas banget, dan efek black hole yang ada di lengan kanannya kayak keren-keren aja. Cuman kalau bentuk orangnya tuh kayak nggak cocok banget kan sama Milim. Masa Milim yang bocil bisa jadi spek onesan kayak gini?
Oh iya, by the way, saat ini tuh Milim kan lagi megang sebuah pedang. Kalian masih ingat nggak? Pedang yang digunakan oleh Milim tuh namanya pedang apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Berikutnya ada Testarossa, salah satu iblis primordial demon juga yang terkenal dengan kecantikan dan elegannya. Tapi jangan salah, di balik sikap anggun dan tatapan tenangnya, tersimpan sifat sadis yang membuat musuh bakal gemetar. Bahkan musuh yang ngelihat Testarossa sangat jarang banget bisa hidup. Kalau Testarossa hidup di dunia nyata, pasti aura kecantikannya sekaligus mematikannya bakal langsung terasa banget gak sih? Inilah Testarossa versi AI-nya. Sejujurnya dari makeovernya, mulai dari rambut sampai ke bawah tuh udah pas banget. Cuman ada satu hal yang gak identik banget sama Testarossa. Kita semua tahu kan kalau Testarossa tuh adalah iblis yang totalitas banget sama penampilannya. Intinya dia kayak ngejaga tubuhnya banget, kegores dikit aja Testarossa kan langsung ngamuk sampai musuhnya bakal langsung dibantai. Tapi dari kejadian ini kayak versi AI-nya tuh nggak ngecerminin banget dari wajahnya gitu. Testarossa kan harusnya wajahnya tuh bersih, putih gitu kan. Jadi kalau tipe kulit sawo matang kayaknya nggak cocok deh sama Testarossa. Kalau menurut kalian gimana? Next ada Suna, salah satu bawahan dari Raja Iblis Rimuru juga, sekaligus asisten Rimuru selain Sion. Iya nggak sih? Iya deh kayaknya. Kalau Suna muncul di dunia nyata, pasti auranya bakalan bikin orang-orang tuh ragu buat ngedeketinnya. Karena yang kita ambil kali ini adalah wajah yandere dari Suna. Dan untuk versi AI-nya bakalan jadi seperti ini. Nah kalau yang ini sih kayaknya agak cocok jika dibandingin sama yang lain-lain gitu. Untuk tanduknya memang kayak Suna kan, warna putih. Untuk gayanya juga agak mirip lah gitu. Matanya juga totalitas warna merah. Aura-aura yandere-nya juga kerasa banget, kayak lagi ngincer Rimuru gitu dari jauh. Kalau yang ini sih menurut aku cukup bagus. Selanjutnya ada Ciel. Ciel merupakan kesadaran yang ada di dalam diri Rimuru juga, dikenal sebagai entitas paling cerdas dan dipenuhi misteri. Karena pada dasarnya Ciel merupakan manas yang terlahir dari Raphael. Kalau Ciel diwujudkan ke dalam dunia nyata, kira-kira aura elegannya masih ada nggak ya? Ini adalah Ciel versi AI-nya. Waduh, kok malah jadi kayak nenek-nenek? Padahal ini kan momen paling berharganya Rimuru. Kalian ingat gak momen dimana Rimuru ngebangkiti pasukannya yang udah meninggoy karena serangan dari kerajaan Farmus. Dan ini adalah momen pertama kali Rimuru jadi sosok Raja Iblis. Untuk rambutnya memang cocok kayak Rimuru, dan jubahnya saat itu juga agak mirip sih sama Rimuru. Tapi kayak nggak banget gak sih? Kalau menurut kalian gimana? Kalau aku sih kayak nggak cocok banget kalau ini jadi Ciel gitu. Ciel yang kalem, emang sih kalem sih wajahnya, kayak agak-agak cuek gitu, cuman kayak nggak cocok sih jadi Ciel. Next, baru aja kita bahas sebelumnya kalau di Rimuru jadi Raja Iblis. Kira-kira ada nggak karakter yang disuruh Rimuru pulang terus mau nangis? Yaps, itu adalah Diablo, si iblis primordial hitam yang kalau setiap muncul selalu bilang kufufufu. Kira-kira kalau jadi AI bakalan jadi seperti apa? Ini adalah versi AI-nya. Ternyata Diablo kalau jadi nyata tuh aura-aura cogannya memang kelihatan banget ya. Gigi iblisnya lagi juga kelihatan keren banget. Cuma agak kurang di bagian matanya aja sama raut wajahnya. Itu kayak nggak ada serem-seremnya gitu. Mungkin kayak di sini tuh Diablo tuh lagi ngelayani Rimuru kali ya, makanya dia seneng banget. Next ada Diabli. Diabli siapa Min? Diabli itu adalah Diablo versi cewek. Kan seperti yang kalian tahu, kalau iblis di anime Tensura tuh nggak terikat sama gender. Jadi mereka bisa jadi cowok atau jadi cewek sesuka hati mereka. Lah terus Mimin dapat dari mana gambar Diabli? Emangnya Diablo pernah jadi cewek? Nggak pernah sih, ini cuma pinter-pinteran Mimin aja. Tapi lihat dulu deh, ini kan fan artnya. Agak aneh sih buat Diablo, cuman masih agak cocok. Kalian ingat nggak momen dimana Diablo disuruh pulang sama Rimuru? Apalagi tugasnya kan udah selesai. Padahal Diablo tuh pengen banget ngelayani Rimuru seumur hidupnya dan menjadi salah satu pasukan Rimuru. Kayaknya fan artnya diambil karena momen itu deh. Dan ini adalah versi AI-nya. Ayo lo, bengong lo kan lihat Diabli. Lihat nih Diabli. Hasil generate AI-nya jadi yang paling bagus dari yang lain. Gue juga nggak nyangka sih, kayaknya Diablo emang lebih cocok sih. Jangan deh, nanti kalau autornya denger terus diubah jadi cewek, bisa-bisa fans Rimuru Diablo makin banyak lagi.
hidup Diabli. Selanjutnya ada Felgreen, salah satu dari 4 True Dragon yang ada di dunia ini yang dijuluki sebagai Source Dragon. Dengan kekuatan api yang bisa membakar apapun, Felgreen dikenal sebagai sosok elegan sekaligus menakutkan. Kalau Felgreen benar-benar hidup di dunia nyata, pasti auranya bakalan membara-bara, bikin orang-orang terpesona sekaligus takut. Dan ini adalah Felgreen versi AI-nya. Wih, emang sih kalau kita ngeliat kan dari kostumnya Felgreen tuh emang kayak kebawakan aura-aura Chinese-nya gitu. Dan model gaya rambutnya juga sama sih. Tapi entah kenapa kayak gue ngerasa raut wajahnya tuh nggak ngecerminin Felgreen banget gitu. Setara kan Felgreen kan agak-agak ada aura-aura bucinnya gitu sama Masayuki. Cuma kalau yang ini tuh entah kenapa kayak rasanya nggak cocok aja sih menurut aku. Next ada Felzard, salah satu dari 4 True Dragon juga, dan merupakan True Dragon tertua setelah Feldanava. Jadi setelah Feldanava tiada, Felzard merupakan True Dragon yang terkuat. Harusnya sih kayak gitu sebelum kemunculan Rimoro. Tapi kira-kira kalau Felzard muncul di dunia nyata bakalan jadi kayak apa? Ini adalah Felzard versi AI-nya. Banyak yang bilang sih Felzard nih mirip banget sama karakter Elsa gitu. Apalagi kekuatannya es kan, dan gaya-gaya stylenya juga mirip banget sama Elsa. Jadi wajar aja kalau dia di-generate sebagai bule. Dan tampilannya juga keren, efek es yang ada di belakang juga keren banget, dan kostumnya juga Felzard banget. Dan ini juga Felzard banget. Here I come. Oh, here I come. Oh. Dan yang terakhir adalah sosok yang paling kalian tunggu-tunggu. Mimin yakin banget kalian pasti nunggu-nunggu karakter ini. Kalau kalian gak nunggu, pokoknya harus nunggu. Mimin maksa, kalian tuh harus ngefans sama karakter yang satu ini. Karena ini adalah karakter yang paling keren di anime Tensura, yang paling juga wangi-wangi. Yap, siapa lagi kalau bukan Ruminas. Walaupun cintanya rada-rada gestrek sama Hinata, tapi disitulah letak baiknya. Ruminas Valentine merupakan salah satu Raja Iblis tertua juga, yang dikenal dengan kecantikan abadi sekaligus aura yang sangat menakutkan. Sebagai penguasa Holy Empire Ruberios, Ruminas juga punya karisma elegan yang bikin siapapun ngerasa segan kalau ngelihat Ruminas. Apalagi aura dinginnya. Tapi kalau ngelihat Hinata, ya beda cerita. Ternyata Ruminas kalau di generate AI hasilnya kayak gini. Untuk pitanya sih bagus, latar belakangnya juga bagus, dan pakaiannya juga bagus banget. Mungkin karena gambar yang kita ambil tuh Ruminas lagi mode-mode cute gitu ya, makanya karakternya tuh nggak terlalu serem gitu. Kayak sisi-sisi cueknya tuh kayak hilang gitu dari Ruminas. Cuman overallnya sih udah bagus banget. Nah, ini adalah karakter terwangi di anime Tensura. Gimana, kalian dari tadi nonton cuman buat nungguin karakter ini bukan? Ya pokoknya harus gitu. Nah, jadi itulah untuk video yang tidak bermanfaat kali ini. Gue juga nggak tahu kenapa bisa kepikiran bikin konten kayak gini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!